banyak terjadi pro dan kontra mengenai kegiatan baca tulis hitung atau calistung untuk diperkenalkan bagi anak usia dini. Nah, para ahli berpendapat bahwa kegiatan ini sebaiknya diperkenalkan ketika si kecil berusia 7 tahun. Karena pada usia 7 tahun ini si kecil sudah memasuki masa konkret operasional, sehingga untuk mengenal kegiatan baca tulis hitung ini akan lebih mudah dipahaminya. Tapi ketika kita melihat di sekolah dasar, kenyataannya banyak sekali sekolah dasar yang mensyaratkan si anak untuk sudah bisa membaca, menulis, dan menghitung. Jadi mau tidak mau si kecil harus sudah bisa baca tulis hitung sebelum masuk sekolah dasar. Nah, jadi di TK-TK atau di lembaga sederajat lainnya itu sudah mengajarkan calistung ini kepada si kecil. Nah, menurut Anda bagaimana? Sebenarnya kegiatan ini tuh tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sehari-hari si kecil. Misalnya ketika si kecil melihat jam, ia pasti terpapar dengan angka yang ada di dalamnya. Kemudian ketika ia melihat buku atau membaca buku, nah ia pasti terpapar dengan huruf yang ada di dalamnya. Nah, sedikit banyak itu mempengaruhi si kecil untuk mencari tahu atau ingin tahu dengan huruf dan angka tersebut. Nah, ia ingin berinisiatif, ingin membaca bukunya sendiri, ingin membaca angka yang ada di dalam jamnya sendiri. Nah, seperti itu. Nah, menurut Anda, boleh tidak sih calistung ini diperkenalkan kepada si kecil sejak usia dini? Menurut saya pribadi, sebenarnya baca tulis hitung ini boleh-boleh saja diperkenalkan kepada anak usia dini, asalkan kita memilih metodenya yang tepat. Nah, pada usia ini si kecil sedang dalam fitrahnya bermain, maka kita akan membuat baca tulis hitung ini masuk ke dalam permainan bagi si kecil. Nah, jangan sampai kita memilih metode yang salah ya. Nah, misalnya kita akan mengenalkan si kecil pada kegiatan menulis, lalu kita menyuruh si kecil untuk menulis di satu halaman penuh. Nah, itu merupakan metode yang salah. Nah, kita pun harus mengingat bahwa si kecil saat ini sedang masa sensori motor, maka ketika kita bermain dan mengajarkan baca tulis hitung ini, kita dapat melibatkan indera-indera si kecil dalam permainan ini atau dalam pengajaran baca tulis hitung ini. Dan perlu diingat lagi, ketika kita mengajarkan calistung ini, kita jangan tergesa-gesa atau menuntut si kecil agar segera bisa atau segera mahir dalam baca tulis hitung ini. Karena takutnya si kecil ini merasa tidak antusias lagi dalam kegiatan ini. Lalu si kecil merasa tidak tertarik lagi dengan kegiatan ini. Nah, itu yang berbahaya. Hal yang perlu diingat di sini, pada usia ini si kecil belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Maka ketika kita akan mengenalkan kegiatan ini, sebaiknya kita mengenalkannya dengan hal-hal yang konkret yang akan memudahkan si kecil untuk memahaminya. Misalnya ketika kita akan mengenalkan konsep berhitung, kita dapat menggunakan benda yang tidak asing atau dapat disentuh oleh si kecil. Misalnya kita mengenalkan konsep angka 5, lalu kita menyediakan sebuah permen 5. Nah, di situ si kecil dapat menyentuh benda tersebut dan akan memudahkan si kecil untuk memahaminya. Dan seiring bertambahnya usia, perkembangan kognitifnya pun akan semakin berkembang. Nah, sebelumnya kita menggunakan benda, lalu kita dapat menggunakan gambar untuk mengenalkan konsep angka. Nah, setelah itu kita pun dapat langsung mengenalkan simbol angka yang sebenarnya. Meskipun demikian, kegiatan calistung ini jangan dijadikan sebagai sebuah target yang harus dicapai oleh si kecil atau dijadikan sebuah kegiatan utama dalam bermain. Nah, jangan ya. Nah, menurut Hari Santosa, seorang pakar home education, ia berpendapat bahwa ketika si kecil berusia 0-7 tahun itu lebih baik kita mengembangkan kegiatan dari leher hingga ke bawah. Maksudnya itu kita mengembangkan kegiatan untuk motorik halusnya, motorik kasar, sensori, kemudian penguatan karakter dan juga kemandirian. Lalu untuk kegiatan usia 7 tahun ke atas, kita dapat mengembangkan kemampuan si kecil atau kemampuan kognitifnya melalui kegiatan diskusi, percobaan atau eksperimen dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian
Kegiatan calisung ini kita lakukan secara santai, tanpa paksaan, kemudian sesuai kebutuhan dan keinginan si kecil. Hari ini kita akan mengenalkan si kecil dalam kegiatan membaca, yaitu kegiatan apakah si kecil suka bermain bola? Dan apakah di rumah Anda memiliki bola berwarna-warni dan juga paper roll? Atau karton? Nah, jika Anda punya, mari kita buat permainan ini bersama-sama. Manfaat dari aktivitas ini menstimulasi koordinasi mata dan tangan, mengenalkan huruf B, menstimulasi perkembangan bahasa, menstimulasi motorik halus, menstimulasi fokus, konsentrasi, dan keseimbangan, mengembangkan persepsi visual ketika si kecil meletakkan bola dengan tepat dan tanpa terjatuh. Guntinglah kertas karton besar kira-kira menjadi 10 cm x 15 cm, lalu gulung dan rekatkan dengan selotip. Letakkan berdiri di lantai rumah Anda dengan susunan menjadi huruf B. Anda dapat mengajak si kecil untuk meletakkan bola-bola ke atas gulungan tersebut. Jika gulungan tersebut terjatuh, maka semangati si kecil untuk mendirikannya kembali serta mengulangi aktivitasnya tersebut. Gimana? Mudah kan? Selamat bermain sayang!